Hai, kembali lagi ke channel ini. Terima kasih sudah menjadi subscriber setia kami. Hari ini kami akan memperkenalkan program baru dari acara baru mengenai sejarah, teknologi, dan konten edukasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau lebih tepatnya, ada 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah berdirinya Aceh hingga fakta-fakta unik dan menarik mengenai kayanya budaya dan adat istiadat Aceh. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberikan kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara dengan menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Pada abad ke-7, para pedagang asal India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun tak berlangsung lama, peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menjadi tempat masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Perulak dan Pasai. Kerajaan itu dibangun oleh Sultan Ali Mughayasha dengan ibu kota di Bandar Aceh Darussalam atau Banda Aceh sekarang. Lambat laun bertambah luasnya wilayah yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya, dijuluki dengan kota Serambi Mekah karena pengaruh agama dan budaya Islam yang dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Namun, masa kejayaan Kesultanan Aceh tidaklah lama. Pengganti Sultan Iskandar Muda tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan tersebut. Hal ini membuat wibawa kerajaan semakin merosot dan pengaruh dari luar mulai masuk. Hingga akhirnya bangsa barat mulai mengincar wilayah ini dengan ditandai penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Pulau Sumatera pada saat itu. Pada saat itu, sikap bangsa barat terhadap warga lokal berubah. Sikap dan niat untuk menguasai wilayah Aceh akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873. Ketika Belanda pada saat itu menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan itu disebut sebagai Perang Sabi. Perang ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan korban jiwa yang cukup besar. Seiring bertambahnya jumlah korban yang berjatuhan, hal ini memaksa kepemimpinan Sultan Aceh terakhir, yakni Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh.
Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan sebagai wilayah administratif ke dalam Hindia Timur Belanda dalam bentuk provinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Bukan tanpa alasan bangsa Belanda mengakhiri perang, melainkan karena Jepang yang tiba-tiba datang dan menyerang Belanda pada tahun 1942 untuk mengambil alih kekuasaan pada saat itu, yang membuat Belanda akhirnya hengkang dari wilayah Indonesia termasuk Aceh, dan peperangan saat itu beralih menjadi melawan Jepang sampai tahun 1945 dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu yakni Amerika Serikat. Pada zaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan julukan sebagai daerah modal pada daerah Aceh. Bertepatan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, Indonesia dengan cepat dan sigap memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Dan Aceh merupakan salah satu atau bagian dari negara Republik Indonesia yang termasuk ke dalam sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukannya Keresidenan Aceh berdasarkan surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara nomor 1/X tanggal 3 Oktober tahun 1945 yang diangkat oleh Tengkunya Arif sebagai residen. Kedudukan pada saat itu di Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubung dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan sebagai daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh sekarang, dengan Gubernur Militer Tengku Muhammad Daud Bereh. Seiring berkembangnya Islam di provinsi ini, menjadikan Aceh salah satu daerah yang pekat akan nilai-nilai dan syariat Islam termasuk suku dan budayanya. Suku dan kebudayaan Aceh merupakan suku adat yang memiliki sejarah panjang di masa lalu. Di Aceh sendiri, ada 11 suku yang mendiami provinsi itu, yakni suku Aceh, suku Tamiang, suku Alas, suku Haloban, suku Singkil, suku Anak Jame, suku Kluet, suku Gayo, dan suku Simole. Sebutan suku Aceh ditujukan kepada penduduk asli Aceh yang berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam, suatu provinsi yang berada di paling ujung pulau Sumatera sebelah utara. Kesebelah suku itu masing-masing mempunyai budaya, bahasa, dan pola pikir masing-masing. Dari 11 suku dengan 13 bahasa yang sering digunakan, bahasa asli setempat adalah Aceh, Gayo, Anak Jame, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekpon, dan Nias. Dulu sebelum Islam melekat di wilayah ini, agama Buddha dan Hindu lebih awal masuk sebelum akhirnya Islam menjamur di wilayah ini, hingga ke beberapa bagian pulau Sumatera pada saat itu, dan bukti-bukti dari unsur budaya Hindu dan Buddha yang masih tetap melekat pada budaya Aceh hingga saat ini. Hey, tapi sebelum kita lanjut mengenai fakta menarik tentang Aceh, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini jadi lebih berkembang dan bermanfaat.